Aceh. Nungguin siapa? Nungguin pemerintah. Nggak ada duitnya. Nggak. Pantes saja ya, sebagian warga Aceh itu banyak yang meminta pisah dari Indonesia. Kalian tengok berita ini. Orang-orang yang besar, sedangkan orang-orang yang besar menyulitkan dan menyusahkan rakyatnya. Bapak lepaskan aja Aceh itu. Bapak lepaskan aja Aceh itu, merdekakan Aceh itu. Bapak Perusahaan kita ambil ini atas nama rakyat Aceh. Moga Aceh bebas merdeka dari Indonesia. kami rakyat Malaysia ni doakan Aceh supaya merdeka daripada Indonesia. Kita kena tolong jiran sebab jiran kita Aceh menjadi pelindung bencana. Warga Aceh suruh lepaskan Aceh kepada Prabowo. Biarkan Aceh bergabung dengan Malaysia. Lihat, warga Malaysia mendoakan semoga Aceh lepas daripada Indonesia karena tidak dihiraukan. Karena Aceh dizolimi, karena Aceh dianaktirikan, geng, oleh pemerintahan kita. Kasihan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video negara macam apa Indonesia ini, geng. Kenapa pemimpinnya tidak memperhatikan rakyat? Tahu kan di Aceh itu hari ada sebuah jembatan yang rusak total karena akibat banjir besar yang terjadi di Aceh. Dan geng, mirisnya sekali pemerintah tidak gerak cepat, geng, untuk memperbaiki jembatan itu, karena itu adalah akses untuk ekonomi mereka menjual hasil tani kepada bandar, dari bandar untuk membawa produksi untuk menjualan di kampung kayak gitu ya, geng ya. Warga benar meriah patungan hingga Rp 1 miliar perbaiki jembatan. Ini bukan dari pemerintah, ini dari warga. Kemana pemerintahan Indonesia, geng? Sampai Aceh ini ingin merdeka, geng. Dan dulu isunya ingin bergabung dengan negara Malaysia. Waduh, gawat, geng. Karena tidak diperhatikan sama sekali oleh kepemerintahan Prabowo Subianto ini, geng. Malu, geng, William mendengar berita ini. Jadi, gak usah berlama-lama. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener, silahkan komen di bawah. Janji, jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang terhormat, Bapak harus tahu, Pak, hari ini di Aceh, tepatnya di daerah Bener Meriah, masyarakat patungan uang sebanyak 1 miliar untuk memperbaiki jembatan yang rusak dampak banjir bandang 2025 lalu. Ini dilakukan oleh masyarakat sekitar dikarenakan lambannya bantuan dari pemerintah pusat. Untuk kita semua yang melihat video ini, bagikan agar sampai ke Presiden, karena kami khawatir berita-berita seperti ini Presiden tidak tahu, ya, karena sudah banyak kejadian. Kami sering pasca banjir bandang 2025 mendapati keterangan-keterangan dari menteri kepada Presiden itu tidak sesuai dengan aslinya, sehingga kami khawatir berita ini tidak sampai kepada Presiden. Jadi tolong bagikan ini. Semoga postingan ini bisa menjangkau dan sampai kepada Bapak Presiden, sehingga Bapak Presiden bisa mengganti rugi uang masyarakat yang sudah keluar untuk memperbaiki jembatan negara yang seharusnya diperbaiki oleh negara yang sudah taat pajak, bayar pajak. Sekian, terima kasih. Tak ingin berlarut menunggu, warga Aceh patungan lebih dari 1 miliar demi bangun jalan yang putus. Lagi pula warga Aceh nungguin siapa? Nungguin pemerintah. Nggak ada duitnya. Nggak ada buat warga tuh, nggak ada. Adanya buat MBG, Koperasi Merah Putih. Itu baru ada. Kalau buat warga nggak ada duitnya. Tanya no guru. Kata Presiden Prabowo nggak ada duitnya. Iya, pelik Duitnya memang dipakai Prabowo. buat MBG, buat Koperasi Merah Putih. Salut dengan warga Aceh, hormat kita sama warga Aceh. Gue yakin nih kalau
pemerintah yang ngebangun anggarannya nggak 1 miliar lebih, nih bisa 3 miliar. Markup terus kalau pemerintah yang bikin. Ya. Pantes saja ya, sebagian warga Aceh itu banyak yang meminta pisah dari Indonesia. Kalian tengok berita ini. Ini membuktikan bahwasanya kinerja pemerintahan Indonesia itu kayak tai. Jembatan yang udah lama putus, memutus akses jalan, itu nggak pernah diperbaiki. Dan akhirnya warga Aceh itu patungan untuk memperbaiki jembatan tersebut. Dan sekarang itu udah selesai. Ini malu nggak sih pemerintahan Indonesia ini? Hah? Belum lagi berita-berita viral yang kemarin, di mana banyak bangunan-bangunan rumah itu belum tersentuh dengan bantuan pemerintah, ya. Tetapi udah ada bangunan koperasi Desa Merah Putih yang berdiri megah. Terjadi ketimpangan. Ini sebenarnya pemerintah Indonesia peduli nggak sih sama rakyat Aceh? Tetapi ketika mereka menyuarakan ingin pisah dari Indonesia, seolah-olah pemerintah itu terzolimi gitu. Padahal ini adalah hak mereka yang nggak pernah dipenuhi sama pemerintah kita, ya. Jadi pemerintah Indonesia ini seharusnya memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah yang memang benar-benar membutuhkan fasilitas seperti ini, bukan malah dibiarkan. Terlalu banyak birokrasinya, ya, ribet. Jadi ujung-ujungnya jembatan itu nggak diperbaiki, sementara itu udah sangat dibutuhkan sama warga. Jadi mereka itu nggak sabar gitu. Ini aku yakin, ya, kalau terus-terusan seperti ini pemerintah, ya, ini Aceh secara keseluruhan warganya bisa-bisa minta pisah dari kita. Ngerti? Kedua, jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Datanglah ketika rakyat membutuhkan. Dengarkan rakyat, layani rakyat, lindungi rakyat. Jangan justru menyusahkan rakyat. Ingat, gaji kita sebagai alat negara adalah dari rakyat. Semua perlengkapan kita dari rakyat. Karena itu kita harus benar-benar menjaga dan melindungi rakyat kita. Bukan hanya polisi aja, DPR serta orang yang berpidato, juga rakyat yang menggaji. Hebat kan rakyat Indonesia ini menggaji orang-orang yang besar, sedangkan orang-orang yang besar menyulitkan dan menyusahkan rakyatnya. Betul. Benar sekali, benar. Betul, tak ada salah. Kasian kan? Sabar rakyat. Anda itu hanya rakyat. Tugas Anda untuk menggaji. Jujur, geng, ikinya selaku warga Indonesia malu mendengar berita ini, geng. Kayaknya pemerintahan Indonesia tuh gak ada. Kayaknya kita tuh seperti yang kena yang pemerintahannya itu yang kena bom oleh Israel kayak gitu ya, geng ya. Dan pemerintahannya musnah, gak ada pemerintahannya. Kita membangun sendiri kayak gitu ya, geng ya. Membuat membangun negeri kita sendiri. Lihat aja jembatan aja sampai patungan warganya loh. Malu, geng, didengar berita ini masih sampai masuk berita Malaysia. Sampai masuk berita Korea. Sampai masuk berita Filipina, Vietnam. Aduh, negara-negara jiran kita, negara ASEAN, apalagi sampai masuk negara Amerika. Mau taruh di mana mukanya presiden kita ini, geng? Bukannya ikinya membenci presiden kita, namun tolonglah kayak gitu ya, geng. Ya, urus hal-hal yang penting, jangan urus MBG saja. Kayak gitu ya, geng ya. Aduh, ya Allah ya Robbi, sampai geram loh warga Aceh ini, geng. Ingin pisah aja lah kayak gitu ya, geng ya. Masa lebih pedulian negara Malaysia daripada presiden kita sendiri? Gak usah berlama-lama, simak lagi videonya. Bapak lepaskan aja Aceh itu. Bapak lepaskan aja Aceh itu, merdekakan Aceh itu. Bapak presiden daripada pening-pening kepala bapak memikirkan Aceh itu. Nggak usah pening, Pak. Biasa-biasa aja, Pak. Ya? Bapak lepaskan aja Aceh itu. Bapak lepaskan aja Aceh itu, merdekakan Aceh itu. Besok terus orang area Aceh itu sehat ya. Sehat walafiat. Saya yakin, Pak, kalau Aceh itu merdeka besok, orang Aceh itu akan sehat. Sehat walafiat. Ini keputusan sudah kita ambil. Dari fraksi apapun dan partai apapun jangan ada yang manuver. Keputusan kita ambil ini atas nama rakyat Aceh. Kita membara gimana kita di Aceh bisa aja dengan Indonesia. Ya, sudah waktunya kita pisah, tidak ada arti pemerintah. Setelah itu damai rakyat Aceh. Okey, Ibu titip pesan apa ni? Moga Aceh bebas merdeka dari Indonesia. Alhamdulillah, amin.
yang paling kuat rakyat Aceh. Wih. Oh, mantap. Makasih makcik dari Malaysia. Biar macam Brunei ibu ya. Amin. Pesan ibu apa? Sama lah. Sama. Semua apa? Aceh bebas dari Indonesia. Wah, ini kalau ramai tamu yang macam ni, membara ni. Semangat Aceh, kan? Doa ni. Doa. Memang kami sedih tengok Aceh diperlakukan. Terima kasih banyak doanya ibu. Orang Malaysia sedih diperlakukan seperti itu. Best ni doa-doa kepada orang Malaysia semoga termakbulkan. Amin. Kami rakyat Malaysia ni doakan Aceh supaya merdeka daripada Indonesia. Sebab apa? Aceh memang satu bangsa yang orang cakap apa? Yang kenang budi, yang ada budi bahasa, yang tahu apa yang patut bersyukur. Aku doakan supaya Aceh merdeka daripada Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Kita kena tolong jiran sebab jiran kita Aceh menjadi pelindung bencana. Di Aceh. Ya. Sebenarnya gara-gara terjadi di Aceh, Malaysia tak kena. Ya. Jadi apalah salah seperti Tun Mahathir ada cakap di dalam Facebooknya. Kita kena tolong jiran sebab jiran kita Aceh menjadi pelindung bencana. Jadi, apa salahnya? Apa salahnya kita bantu? Jadi kerana banjir kena di Aceh, cuaca tak sampai ke Semenanjung. Tak sampai. Sama seperti peristiwa tsunami kemarin. Ya kan? Tsunami kena terjadi di Aceh, tak terjadi di Semenanjung. Kecuali Pulau Pinang kan, kedas sikit. Sebab dia di atas. Imbas. Gubernur Aceh pernah berkata, kami berkiblatkan ke Malaysia, bukan ke Jakarta. So kita tengok Indonesia pilih untuk bayar semua kerosakan guna duit sendiri, padahal ada banyak negara yang tawarkan untuk bagi bantuan secara percuma. Kenapa Indonesia pilih untuk ambil jalan ni? Aceh ni dia satu provinsi yang dulu dia pernah memberontak untuk keluar daripada Indonesia. Okey, dia ada sejarah kat situ. Dan inilah antara benda-benda politik yang kadang-kadang tu bagi saya komen yang daripada Bapa Menteri tu sebenarnya macam ni Faiz. Fahaman saya lah kan. Dia sebenarnya bukan menjawab kepada orang Malaysia. Dia nak bagi tahu kepada orang Aceh. Mungkin orang Aceh kata kenapa kerajaan pusat dia tak hantar bantuan kan. Dia pun mungkin jawab apa yang diberikan oleh Malaysia tu sikit je. Kami akan beri lebih banyak. Tapi bila benda tu di spin kan. Jadi macam kerajaan pusat tu tak berterima kasih pada Malaysia. Jadi macam itulah. Sebab ada friction ada friction antara provinsi Aceh, dan pernah juga dia beritahu sebelum berlakunya banjir tu, Gubernur Aceh pernah berkata kami berkiblatkan ke Malaysia. Dia kata macam bukan ke Jakarta. Sebab ada hubungan antara perdagangan antara Aceh dengan Pulau Pinang, terutamanya dekat sekali, maupun dengan Kuala Lumpur. Jadi statement-statement tu jadi satu statement yang sebelum banjir tu panas lah. Itu mungkin tidak disukai oleh kerajaan pusat. Jadi bila berlaku banjir macam ni, malapetaka macam ni, memang mengharapkan bantuan segera daripada kerajaan pusat lah. Kerajaan menteri datang. Bila dia tanya macam tu, mungkin dia jawab sebenarnya sikit je Malaysia bagi tu. Kita akan bagi lebih banyak. Tetapi dah mungkin dari segi konteks tu dah dijawab berbeza. Warga Aceh suruh lepaskan Aceh kepada Prabowo. Biarkan Aceh bergabung dengan Malaysia. Lihat, warga Malaysia mendoakan semoga Aceh lepas daripada Indonesia karena tidak dihiraukan, karena Aceh dizolimi, karena Aceh dianaktirikan geng oleh pemerintahan kita. Kasihan sekali ikimnya geng dengan warga Aceh ni geng ya. Bukannya apa, ikinya bukan tidak suka dengan pemerintahan, bukan geng, melainkan ikinya kalau ada ketimpangan, kalau ada tidak keadilan, malah memikirkan benda-benda yang tak masuk di akal kayak gitu ya geng. Seperti contohnya merah putih lah, MBG lah dan sebagainya. Apa manfaatnya? Kayak gitu ya geng. Apa manfaatnya MBG itu? Kayak gitu. Anggaran cuma berkuadrat-kuadrat triliun, kuadrat-kuadrat rupiah. Namun tak masuk ke namun ada kayak gini, ada jembatan putus, ada jalan rusak, malah warganya sendiri memperbaiki. Kayak gitu ya geng ya. Jadi bersabarlah warga Aceh, semoga kalian diberi kekuatan, semoga kalian diberi ketabahan, dan semoga kalian jangan berpisahlah dengan Indonesia kayak gitu ya geng ya. Karena kita semua di sini rakyat Indonesia mendukung kalian, kita akan menyuarakan ini kayak gitu ya geng ya. Jadi semoga kalian diberi kekuatan dan beri ketabahan
Kayak gitu ya geng ya, jangan pisah ya dengan Indonesia ya, jangan pisah ya, jangan gabung dengan Malaysia ya. Aduh, nanti kita dialok-olok lagi. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apapun dan silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.